Oke, selamat pagi kelas 10 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perantar pertidaksamaan eksponen. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu persamaan eksponen ya. Pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari pertidaksamaan eksponen berikut dengan contoh-contoh soal yang relevan terkait pertidaksamaan eksponen. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama dari pertidaksamaan eksponen ya. Pertidaksamaan eksponen itu berangkat dari grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x, di mana dari grafik tersebut kita memperoleh sifat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Jika a-nya lebih besar dari 1, di mana a-nya itu adalah bilangan pokok, dan jika x2-nya lebih besar daripada x1, akan mengakibatkan a pangkat x2 lebih besar dari a pangkat x1, atau sebaliknya jika a pangkat x2 lebih besar dari a pangkat x1, maka akan menghasilkan x2 yang lebih besar dari x1. Sementara jika bilangan pokoknya berada pada interval 0 sampai 1 yang ini, dan jika x2 nya lebih besar dari x1, akan menghasilkan kebalikannya, yaitu a pangkat x2 lebih kecil daripada a pangkat x1. Jadi tandanya terbalik ya, dibalik sebagaimana sudah saya jelaskan pada live streaming yang pertama. Kemudian untuk sifat-sifat pertidaksamaan eksponen di sini ya, jika a-nya lebih besar dari 1, kita lihat bilangan pokoknya itu harus sama ya. Kalau a sama a, maka gx itu akan mengikuti lebih besar sama dengan hx, dan jika a-nya lebih kecil dari 1 juga akan mengikuti gx itu akan lebih kecil sama dengan hx, seperti itu yang ini. Sementara jika a atau bilangan pokoknya berada pada interval 0 sampai 1, di sini kita bisa melihat bahwa awalnya a pangkat gx di sini lebih besar sama dengan a pangkat hx. Nah, ini akan mengakibatkan gx lebih kecil sama dengan h pangkat x. Itu tandanya dibalik. Demikian pula untuk a pangkat gx, jika dia lebih kecil sama dengan a pangkat hx, akan mengakibatkan fungsi gx lebih besar sama dengan fungsi hx. Seperti itu. Untuk contoh soalnya di sini saya berikan 3 contoh soal ya. Contoh yang pertama itu adalah 4 pangkat x kuadrat plus 4x min 3 lebih kecil dari 16. Kita bisa lihat di sini. Yang kedua, 2 pangkat x lebih besar dari 32. Pangkat x negatif 1, pangkat negatif 1. Dan yang ketiga, 3 pangkat 2x tambah 5 pangkat 3x lebih besar dari 2. Untuk contoh soal yang pertama, langsung saja akan saya bahas di sini. Ya, 4 pangkat x kuadrat plus 4x min 3 lebih kecil dari 16. Dapat kita lihat di situ bahwa kita dapat merubah 16 menjadi bilangan pokoknya, yaitu 4 pangkat 2 ya. Dan karena bilangan pokoknya yaitu 4 ya, a-nya itu 4. 4 itu dia lebih besar daripada 1. Jadi kita lihat fungsi pangkatnya aja, x kuadrat plus 4x min 3 akan lebih kecil dari 2. 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri sini ya, akan mengakibatkan x kuadrat plus 4x min 5 lebih kecil dari 0. Kalau kita faktorkan di sini akan menghasilkan x plus 5 kali x min 1 lebih kecil dari 0. Sehingga kalau saya buat dalam bentuk bagan, di sini ada min 5, kemudian ada 1, dan kita uji menggunakan angka 0 ke persamaan kuadrat yang ini, akan mengakibatkan di sini nilainya 0 tambah 0 kurangi 5 negatif ya. Dan ini positif karena posisi 0 di antara min 5 dan 1 ya. Di sini positif. Sehingga untuk batas lebih kecil dari 0, di sini dapat kita lihat bahwa dia akan berada di interval negatif 5 sampai 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 lebih kecil x lebih kecil 1. Jadi untuk mempelajari fungsi pertidaksamaan eksponen ini, kamu harus kuat di matematika wajib bagian pertidaksamaannya ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 2 pangkat x lebih besar dari 32 pangkat x negatif 1.
kita bisa lihat di situ bahwa 32-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 5 supaya bilangan pokoknya itu sama ya. Untuk bilangan pokok yang sama dapat kita selesaikan di sini. 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 5 X min 5, sehingga X lebih besar dari 5X min 5 ya. Kalau 5X yang saya pindahkan ke ruas kiri akan menghasilkan negatif 4X yang lebih besar daripada negatif 5. Nah, maka di sini X-nya itu akan lebih kecil dari 5/4. Ingat, kalau dibagi dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah seperti itu. Jadi, makanya kenapa saya pernah menganjurkan usahakan koefisien X-nya itu positif supaya tidak merubah tanda. Jadi, kamu harus agak teliti di sini supaya kamu gak salah-salah merubah tandanya ya. Di sini 5/4. Kalau saya gambar dalam diagram, sini kamu kasih bolong, jangan hitam karena dia lebih kecil tandanya, dan arahnya itu akan ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 5/4, di mana X-nya itu adalah elemen real. Kita lanjut kembali untuk contoh soal yang ketiga di sini ya. Contoh soal yang ketiga, 3 pangkat 2X tambah 5 kali 3 pangkat X lebih besar dari 2. Nah, ini adalah bentuk yang memanfaatkan persamaan kuadrat. Jadi 3 pangkat 2X plus 1-nya kita pecah di sini menjadi 3 pangkat 2X kali 3 plus 5 kali 3 pangkat X lebih besar dari 2. Di sini kita memisalkan 3 pangkat X di sini kita misalkan menjadi P ya. Sehingga mengakibatkan 3P kuadrat tambah 3 kali 3 pangkat 2X itu akan menyebabkan jadi 3P kuadrat tambah 5P minus 2 lebih besar dari 0. Kalau difaktorkan itu akan menghasilkan 3P min 1 dan P plus 2 yang lebih besar dari 0. Sehingga kamu uji menggunakan interval di sini ya. Interval, kalau 3P kurang 1 pembuat 0-nya adalah 1/3. Dan P plus 2 itu adalah negatif 2 ya. Di situ seperti itu. Dan kamu uji menggunakan angka 0, masukkan ke persamaan kuadratnya menghasilkan negatif di tengah-tengah. Karena hasilnya lebih besar dari 0, berarti dia akan ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Nah, kita harus tahu tanda 0-nya itu berada pada interval min 2 dan 1/3 ya. Berarti kita masukin tanda 0-nya ini untuk menguji 0-nya itu di antara negatif 2 dan 1/3, sehingga 0 itu menghasilkan sebuah bilangan yang negatif bila kita masukkan ke persamaan kuadrat 3P kuadrat plus 5P minus 2 ya. Nah, kita lihat di sini P lebih kecil dari minus 2 tidak memenuhi. Kenapa dia tidak memenuhi? Sebab 3 pangkat X itu akan selalu menghasilkan angka yang lebih besar dari 0. Jadi saya udah pernah kasih tahu kalau misalnya hasilnya negatif ya, dia tidak akan memenuhi sampai kapanpun. Sementara untuk P lebih besar dari 1/3 dia memenuhi. Kita kembalikan lagi karena tadi pinjem ya persamaannya dengan memisalkan 3 pangkat X sama dengan P. Kita kembalikan lagi P-nya menjadi 3 pangkat X, sehingga 3 pangkat X itu hasilnya adalah lebih besar dari 3 pangkat min 1, yang menghasilkan nilai X-nya lebih besar dari min 1 dan X elemen real, seperti itu. Kemudian contoh soal lain. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut ini. Di sini saya punya 3 contoh soal di mana bilangan pokoknya itu berada di antara interval 0 sampai 1 ya. Untuk bilangan pokok yang berada pada interval 0 sampai 1, tadi tandanya dibalik ya. Atau kamu juga mau merubahnya menjadi bilangan pokok biasa yang lebih besar dari 1 juga tidak apa-apa. Cuman kalau tandanya kalau misalnya bilangan pokoknya di antara 0 sampai 1, kamu jangan lupa tandanya harus kamu balik. Seperti apa? Coba lanjut saja, langsung aja kita akan membahas mulai dari contoh soal yang pertama ya di sini. Contoh soalnya keempat di sini ya. Setengah 1/25 pangkat X plus 2 lebih kecil dari 1/125 pangkat X min 3. Saya rubah tadi 1/25 nya menjadi 1/5 pangkat 2 di sini ya.
dan 1/125-nya menjadi 1/5 pangkat 3. Jadi di sini menghasilkan 2x plus 4 karena 2 kali x plus 2 ya, lebih besar dari 3 kali x itu 3x minus 3 kali 3 minus 9. Ini akan menghasilkan min x lebih besar dari min 13. Kita lihat tandanya di sini awalnya dia lebih kecil karena dia bilangan pokoknya itu berada pada interval 0 sampai 1, maka kamu harus merubah tanda pertidaksamaannya dari lebih kecil menjadi lebih besar seperti itu. Sehingga hasilnya di situ adalah x lebih kecil dari 13. Kalau saya gambarkan intervalnya itu seperti ini. Dan jangan lupa tanda pada 13 itu bolong. Ya. Bolong karena dia lebih kecil saja, tidak lebih kecil sama dengan, dan x-nya elemen real. Seperti itu. Untuk contoh soal yang kelima, di sini kita lihat bahwa 1/3 pangkat 9x min x kuadrat lebih besar dari 1/9 pangkat x. Kita lihat awalnya tanda pertidaksamaannya dia lebih besar karena bilangan pokoknya 1/9, maka kita harus merubah ya menjadi bilangan pokoknya 1/3, dan 9x min x kuadrat tandanya akan berubah menjadi lebih kecil 2x di sini ya. Hasil ini akan mengakibatkan min x kuadrat plus 7x lebih kecil dari 0, atau x kuadrat min 7x lebih besar dari 0. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama itu 0 dan 7 ya. Kalau 0 dan 7 sudah diketahui sebagai solusi dari penyelesaian pertidaksamaan tersebut, kita menguji dengan menggunakan angka 1 misalnya, atau angka lain selain angka 0 sama 7. Angka 1 itu ada di tengah-tengah 0 dan 7. Kita masukkan ke pertidaksamaan kuadrat yang ini. 1 kurangi 7 hasilnya itu negatif ya. Ini namanya bolong. Berarti untuk x lebih kecil dari 0 akan menghasilkan hasil yang positif, dan x lebih besar dari 7 juga akan menghasilkan hasil yang positif. Seperti itu ya. Sehingga karena dia mintanya lebih besar dari 0, kita harus mengambil daerah yang positif, yaitu x lebih kecil dari 0 dan x lebih besar dari 7. Seperti itu ya. Dan syarat satu lagi adalah x elemen real. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir di sini. Contoh soal ke-6, 1/4 pangkat x kurang setengah pangkat x min 1 lebih besar dari 8. Nah, kita rubah di sini 1/4 yang menjadi setengah pangkat 2x min setengah pangkat x min 1 min 8 lebih besar dari 0, dan setengahnya di sini kita rubah jadi setengah pangkat 2x ya. Setengah pangkat 2x kurangi setengah pangkat x kali 2 kurangi 8 lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa setengah itu kita misalkan dengan p, sehingga setengah pangkat 2x itu akan menjadi p kuadrat minus 2p minus 8 lebih besar dari 0. Seperti itu tandanya ya. Sehingga mengakibatkan p kurang 4 dan p plus 2 itu lebih besar dari 0. Kalau saya gambar dalam notasi himpunan di sini ya. Notasi himpunan untuk p minus 4 pembuat nolnya adalah negatif 2, dan p minus 4 pembuat nolnya adalah plus 4. Jadi kita uji dengan angka 0, masukkan 0 ke sini, 0 kurang 0 kurangi 8 itu negatif, ini positif, seperti itu. Dan kita ambil daerah yang positif seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tandanya. P lebih kecil dari minus 2 itu tidak akan memenuhi ya. Tidak akan memenuhi. Kenapa P lebih kecil dari minus 2 tidak memenuhi? Karena tidak ada setengah pangkat X yang lebih kecil dari 0 ya. Dan setengah pangkat X itu hasilnya harus lebih besar dari 0, seperti itu. Dan untuk P lebih besar dari 4, setengah pangkat X-nya itu akan menghasilkan nilai lebih besar dari 4, berarti lebih besar dari setengah pangkat negatif 2. Sehingga untuk X yang memenuhi di sini hanyalah X lebih kecil dari
negatif 2, atau seperti ini kalau saya gambarkan himpunan penyelesaiannya ya. Ini dapat kamu lihat di sini kenapa tanda pertidaksamaannya awalnya dia lebih besar tapi dia tidak berubah menjadi lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena saya memisalkan setengahnya itu dengan P. Setengahnya dengan P di sini. Berarti P itu adalah 1 ya. Dan nilai P, koefisien dari P-nya itu adalah 1. Maksud saya, koefisien dari A-nya itu tidak berada dalam range 0 sampai 1. Dia tidak berada di sini, tapi dia berada pada interval 1 lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1. Jadi tanda pertidaksamaannya di sini tidak berubah. Karena yang di sini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan untuk P kuadrat min 2P minus 8. Baru setelah itu kita kembalikan lagi ke setengah pangkat X ya. Jadi setengah pangkat X lebih besar dari 4 di sini. Setengah pangkat X-nya lebih besar dari negatif 2. Nah, sehingga kalau misalnya ini udah jadi seperti ini, baru kita mengembalikan tanda pertidaksamaannya, membalikan tanda pertidaksamaannya. Awalnya dia lebih besar, dia akan menjadi lebih kecil, seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi X lebih kecil dari negatif 2. Oke, di sini ada tugas, kerjakan latihan 3 nomor 5 sampai 10, halaman 9 sampai 10 di Google Classroom ya. Google Classroom yang bagian latihan pertidaksamaan eksponen untuk file yang pernah saya berikan ke kamu waktu itu. Filenya terlampir di kumpul hari ini maksimal pukul 18.00. Kalau kamu ada yang tidak mengerti, kamu bisa tanya ke saya, atau videonya bisa kamu ulang-ulang kembali sampai ngerti. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.